Selamat malam, Suster Vincentia. Selamat malam, Bapak Ibu yang bergabung di dalam keluarga LPF malam hari ini, serta juga adik-adik kami yang cinta Yesus. Tak terasa kita telah sampai pada hari novena yang ke-8, di mana pada hari yang ke-8 ini, Yesus meminta kepada Santa Faustina untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang terpenjara di purgatorium. Renungan ini akan dibawa oleh Pastor Hans. Selamat malam, Pastor Hans. Selamat malam semua. Mari kita mengundang Allah Roh Kudus, juga Bunda kita, Bunda Maria, agar berkenan hadir di dalam pertemuan kita malam hari ini. Terlebih untuk kita semua agar dapat menangkap dengan mudah apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Hans, dan juga sinyal kita mohonkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, agar sinyal pada malam hari ini boleh kiranya dalam keadaan baik. Untuk itu kita berdoa satu kali Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari dipersilakan Bapak Pastor Hans. Waktu dan tempat sudah disediakan, Pastor. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar, Efesan Kerahiman Ilahi. Selamat malam, Pastor. Selamat berjumpa dalam novena Kerahiman Ilahi pada hari yang ke-8 ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, biarawan-biarawati, semuanya diberkati, dilindungi oleh Sang Raja Kerahiman Ilahi, agar novena kita ini boleh berjalan sampai pada puncak perayaan Kerahiman Ilahi pada hari Minggu nanti. Baiklah, kita akan segera memulai perjumpaan kita pada malam hari ini. Barangkali host Lisa bisa menampilkan pada monitor supaya kita bisa memulainya. Namun sebelum kita mulai, baiklah kita mengulangi pujian Kerahiman Ilahi. Kita hanya menyanyikan refrainnya saja, kita mengulanginya 3 kali saling bergantian. Romo menyanyikan dalam bahasa Latin dan Bapak Ibu menjawabnya, mengulanginya dalam bahasa Indonesia. Misericordias Domini
in aeternum cantabor. Kerahiman ilahi kan ku nyanyikan selalu. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Kerahiman ilahi kan ku akan menyanyikan selalu. Misericordias Domini in aeternum cantabor. kerahiman Ilahi akan menyanyikan selalu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, baik, coba monitornya dibuka, Lisa. Lisa. Hostnya mana host? Lisa. Jelas kok, suara pastor jelas. Materinya Jelas. belum muncul, materi. Saya minta materi, tampilan materinya. Bisa Jo. Ya, Pastor. Pastor nggak bisa buka ya? Ya, saya bisa buka dari sini, buka dari situ. Sebentar ya, Pastor. Saya buka dulu laptopnya. Tadi udah sempat matiin. Dan di sana setia. Don di sana. Di sana setia. Meskipun cuma hanya lewat ini tuh. Ketemu ini langsung tatap muka. Silakan, Pastor. Baik, kembali nomor halaman 1. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pada kesempatan ini, pada tema yang ke-8 ini, kita diminta untuk berdoa. Kita bawa secara khusus jiwa-jiwa yang sedang dipenjarakan di purgatorium. Yesus berkata, hari ini bawalah kepadaku
jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Yesus mengajak kita untuk secara khusus membawa jiwa-jiwa ini? Karena mereka sungguh-sungguh sangat mengharapkan, sangat merindukan untuk boleh ambil bagian dalam sukacita surgawi, boleh ambil bagian dalam perjamuan anak domba seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bagi setiap orang percaya. Namun kerinduan itu belum dapat mereka wujudkan, mereka belum dapat nikmati karena mereka dipenjara. Bukan karena mereka tidak diizinkan, bukan. Tapi karena mereka harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi silih dan hutang mereka yang harus mereka lunasi. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk membawa saudara-saudara kita ini, jiwa-jiwa ini, secara khusus dalam doa-doa kita. Dan dari semua doa itu, Ekaristi adalah puncak di mana kita menghantar mereka dan kita benamkan mereka dalam samudra kerahiman Tuhan itu. Baik. Saya minta Lisa untuk lanjut terus, karena saya tidak bisa kontrol dari sini. Siapa saja ke jiwa-jiwa itu pertanyaannya? Siapa saja mereka yang ada di purgatorium? Yesus minta agar selama novena kita membawa 9 kelompok orang yang berbeda. Dan mereka itu adalah semua umat manusia. Mereka yang ada dalam purgatorium itu adalah semua yang mengalami beban karena dosa yang telah mereka peroleh karena warisan dosa pertama, dosa asal, tetapi juga karena dosa-dosa yang mereka sendiri telah lakukan itu dalam kehidupan mereka. Jiwa para pendosa. Kelompok yang kedua adalah jiwa para imam, biarawan, biarawati, dan religius. Siapapun juga mereka, sebagai orang-orang tertabis, sebagai orang-orang yang membaktikan diri dalam ikrar-ikrar suci, mereka tidak pernah bisa lepas dari kelemahan insani mereka. Mereka juga adalah manusia tanah, debu semata-mata. Mereka rapuh. Mereka adalah bejana tanah liat. Mereka juga penuh dengan cacat celah kehidupan. Mereka juga ada di purgatorium. Kelompok yang berikut adalah jiwa-jiwa yang saleh, setia, lemah lembut, bahkan jiwa anak-anak kecil. Kesalehan kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan kita
tidak pernah dapat melepaskan kita dari kerapuhan insani. Dan kelompok yang keempat adalah jiwa-jiwa yang tidak beriman, yang belum mengenal Tuhan, yang sesat, yang memisahkan diri, juga jiwa-jiwa yang suam-suam. Semua umat manusia teristimewa, mereka yang berdosa. Mereka inilah yang sedang berada di purgatorium. Yesus minta tidak hanya kepada Faustina, tapi juga kepada setiap devosan kerahiman ilahi untuk mengingat, membawa, dan memenangkan jiwa-jiwa ini dalam lautan kerahiman hatinya. Tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri bahwa dia mempunyai jalan tol dari dunia langsung menuju ke surga. Karena sebagai manusia, setiap kita membawa celah dalam diri kita masing-masing. Yesus berkata pada orang-orang jiwa-jiwa yang kita bawa tadi, berkata, biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Biarlah banjir darahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus rela memberikan darahnya. Bahkan Yesus berkata, biarlah banjir darahku. Bukan 1 tetes, bukan 2 tetes, tapi banjir darah. Sepanjang jalan salib itu sampai ke puncak Kalvari. Perjalanan salib itu adalah sebuah jalan kerahiman. Via Dolorosa itu adalah jalan kerahiman. Dan darah yang membanjiri Via Dolorosa itu, jalan salib itu, adalah sebuah penyerahan, sebuah pemberian diri, keikhlasan dan ketulusan yang Yesus berikan untuk menyejukkan mereka yang kepanasan, yang berada di purgatorium. Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus begitu ikhlas dan tulus mati di salib dan membanjiri jiwa-jiwa itu? Yesus berkata, karena semua jiwa ini sangat kukasihi. Semua jiwa yang ada di purgatorium, mereka yang di penjara itu, bukan karena mereka tidak dikasihi Tuhan, tidak. Justru mereka sangat dikasihi Tuhan. Hanya Yesus menegaskan mereka berada di purgatorium karena mereka sedang melunasi hukumku yang adil. Purgatorium adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang dibanjiri darah kerahiman ini, yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Yesus ini, sedang mempersiapkan diri, sedang berdandan, agar mereka dapat ambil bagian dalam perjamuan anak domba.
dengan pakaian pesta, pakaian yang pantas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sukacita untuk ambil bagian dalam perjamuan anak domba itu begitu luar biasa. Tetapi waktu untuk menuju ke sana adalah waktu yang begitu menyiksa. Kerinduan begitu besar. Tapi pada saat yang bersamaan, jiwa-jiwa itu sedang melunasi hukum Tuhan yang adil. Hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai konsekuensi dari dosa yang mereka bawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan yang terkasih. Pertanyaannya, apa itu purgatorium? Dan bagaimana itu purgatorium? Dalam ajaran gereja Katolik, hidup sesudah kematian, jiwa manusia menuju pada 3 tempat. Tempat yang pertama adalah neraka. Neraka itu dihuni oleh jiwa-jiwa yang sama sekali menolak kerahiman Tuhan. Menolak untuk mengenal Tuhan. Menolak untuk menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka yang semasa hidupnya juga tidak pernah menyatakan kemurahan hati Tuhan itu bagi sesama. Bagi mereka, hidup sesudah kematian, mereka akan menuju ke neraka. Tempat yang kedua adalah surga. Surga adalah tempat kemuliaan surga, kebahagiaan abadi, tempat bersemayam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, para malaikat, dan mereka yang telah membasuh jubah mereka dengan darah anak domba. Siapa mereka yang menempati surga itu? Itu adalah hak dari Tuhan sendiri. Kitab suci mencatat Yesus adalah buah sulung yang naik ke surga dan mengalami kebahagiaan bersama, memerintah dalam kemuliaan Allah Tritunggal di surga. Dan kemudian masing-masing sesuai dengan urutannya menurut kehendak Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kitab suci juga mencatat pendosa yang sangat besar itu yang ada di puncak Kalvari itu, dia adalah salah satu yang oleh Yesus mendapat kemurahan untuk ambil bagian dalam kemuliaan surga itu. Dalam Lukas 23, orang yang tersalib bersama Yesus itu berdoa dan minta kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai Raja. Remember me, ingat akan aku. Dan Yesus berkata, bukan besok, bukan nanti, bukan tahun depan, tapi Yesus berkata, hari ini, saat ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus.
Firdaus, bahagia surgawi. Lalu purgatorium. Purgatorium adalah tempat bagi kita sekalian. Kelompok-kelompok yang tadi sudah saya jelaskan, uraikan di atas tadi. Kenapa dan mengapa kita harus berada di purgatorium? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dosa itu seperti gambaran metafor paku yang kita pakukan pada kayu atau pada tembok. Akibat dosa pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kelalaian kita, dosa yang kita buat lewat mulut kita, lewat kata-kata kita, kata-kata fasik yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cemooh, yang suka menghakimi, dosa yang terlahir dari mata, dosa yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Dan setiap dosa yang kita buat, itu kita pakukan satu paku pada Tuhan. Berapa banyak paku yang sudah kita tembuskan, kita pakukan pada lengan, pada kaki, pada lambung, pada kepala, pada sekujur tubuh Tuhan. Kalau kita jujur, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi sudah begitu banyak paku yang kita tancapkan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kelalaian-kelalaian kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dampak dari dosa itu sungguh luar biasa. Akibat dosa itu kematian hidup rohani, kehilangan rahmat dari Tuhan, kehilangan sukacita dari Tuhan, hidup dalam kekeringan. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita itu sungguh baik. Tuhan kita sungguh baik, Tuhan menganugerahkan kepada kita anugerah rahmat pengampunan. Dan rahmat pengampunan itu dikuasakan kepada gereja lewat sakramen pertobatan, rekonsiliasi. Setiap kali kita mengakukan dosa kita, pada saat gereja melalui wakilnya, imam, memberikan absolusi, dosa itu dicabut, diambil. Paku itu dicabut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Paku dosa itu yang kita tancapkan itu dicabut. Setiap kali kita menerima absolusi karena dosa-dosa kita, paku itu dicabut. Tetapi pertanyaannya, apakah sesudah paku itu dicabut, lalu bekas lukanya juga terhapus?
Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dosa dihapuskan karena absolusi, tetapi luka karena dosa itu akan tetap kita bawa. Luka akibat dosa itu harus kita tebus. Dan purgatoriumlah tempat penebusan dari luka-luka akibat dosa yang telah diampuni lewat sakramen pengakuan melalui absolusi seorang imam. Siapapun dia, imam, orang saleh, orang siapapun juga. Di purgatorium, dia membawa sejumlah besar bekas luka akibat dosa yang sudah ia lakukan, yang sudah diampuni, tetapi luka itu masih tetap dia bawa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus berkata, andai saja kamu mengerti betapa jiwa-jiwa di api penyucian itu, purgatorium itu, begitu menderita. Menderita karena mereka berusaha untuk menyembuhkan luka-luka ini. Tapi bagaimana mereka menyembuhkan luka ini? Mereka sendiri tidak mampu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Oleh karena itu, Yesus minta kepada Faustina, juga kepada para devosan, untuk ambil bagian dalam proses penyembuhan luka-luka akibat dosa ini. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka penuh dengan luka. Jangan pernah berhenti membawa mereka, benamkan mereka dalam lautan kerahiman hati Tuhan. Benamkan mereka. Dan korban silih yang paling mujarab, yang paling istimewa untuk menyembuhkan luka-luka itu adalah Ekaristi. Di purgatorium, saudara-saudara kita itu sedang melunasi hukumanku yang adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bayangkan saja kalau di rumah Bapak Ibu ada anggota keluarga yang menderita luka karena penyakit gula, lalu dipotong di sana, dipotong di sini. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dia membutuhkan orang lain. Bayangkan berapa banyak luka dari saudara-saudari kita, anggota keluarga kita, barangkali ibu kita, barangkali ayah kita, barangkali suami kita, barangkali anak kita, bagaimana mungkin orang tua kita, berapa banyak luka yang mereka punya. Dan berapa banyak dari kita mengabaikan mereka, melupakan mereka. Kita ingat mereka hanya barangkali pada tanggal 2 November. Dan sesudah itu kita membiarkan luka mereka itu menahun. Tahun depan baru kita datang lagi dengan doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, jiwa-jiwa mereka yang di purgatorium itu begitu ia kasih. Yesus mau agar kita juga ambil bagian dalam lautan kerahiman hatinya.
mencintai mereka dan membantu mereka untuk mengalami sukacita surgawi. Itulah sebabnya kenapa mereka dipenjarakan. Karena kita sendiri barangkali anggota keluarga sengaja membiarkan mereka terpenjara karena kita lupa mereka, kita mengabaikan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari mulai hari ini bahwa mereka senantiasa. Karena mereka adalah ibu kita, bapak kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, orang-orang terdekat kita. Yesus berkata, engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Kepada Faustina, tapi juga kepada kita para devosan. Yesus memberikan kita wewenang, kekuatan untuk meringankan mereka. Ada otoritas yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, para devosan, para pencinta kerahiman ilahi. Ada otoritas yang kita miliki untuk meringankan jiwa-jiwa dari orang-orang yang kita kasihi, yang berada di api penyucian. Dan bagaimana caranya kita meringankan mereka? Yesus menunjuk dengan sangat jelas, ambillah segala indulgensi dari kasana gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Ambillah segala indulgensi dari kasana gereja dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik kita, setahun itu ada beberapa kali kesempatan gereja memberikan indulgensi penuh. Yang pertama untuk tahun ini. Tahun ini sejak tanggal 8 Desember tahun 2020 sampai 8 Desember 2021, Paus mengajak kita untuk merenungkan dan berdoa bersama Santo Yosef. Selama tahun Santo Yosef ini, gereja membuka indulgensi penuh bagi jiwa-jiwa dan juga bagi siapa saja yang memohonkan pengampunan. Selain itu, selama novena kerahiman, orang yang melakukan novena kerahiman selama 9 hari, dengan melakukan doa koronka, devosi, sakramen Maha Kudus, ekaristi, pengakuan dosa, dia memperoleh indulgensi penuh untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang ia doakan. Juga pada bulan November, mulai tanggal 1 November sampai tanggal 8 November, gereja memberikan indulgensi penuh bagi arwah-arwah. Yesus mengajak, ambillah segala indulgensi dari kasana gerejaku ini dan persembahkan itu lewat perayaan Ekaristi demi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, otoritas Tuhan berikan kepada kita.
kalau kita mencintai, menyayangi orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan meluangkan, melunasi hutang mereka kepada keadilanku. Kalau saja engkau tahu betapa mereka menderita, maka engkau akan terus-menerus, tidak hanya satu kali, tapi setiap saat engkau mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati untuk melunasi hutang mereka. Yesus minta dengan sangat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak hanya kepada Saudara Faustina, tapi kepada kita semua para devosan, kepada semua umat beriman. Kalau saja kita tahu betapa mereka menderita. Berapa banyak luka yang mereka bawa. Ekaristi adalah mujizat terbesar, mujizat kerahiman Tuhan yang terbesar. Dalam Ekaristi itu kita menghadirkan kembali Yesus yang menderita sepanjang Via Dolorosa, di mana darahnya yang tercurah itu dengan tulus, dengan ikhlas Yesus berkata, biarlah darahku ini tercurah untuk mereka. Dan dalam Ekaristi itu kita menghadirkan kembali pada saat tubuh dan darah Tuhan dicabik-cabik di altar kudus. Kita benamkan mereka dalam piala, dalam wadah kerahiman yang penuh dengan darah dan air kerahiman itu. Dalam Ekaristi itu, kerahiman Tuhan kita nyanyikan, kita kidungkan, kita wartakan, kita beritakan, dan kita persembahkan secara khusus untuk jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan. Ekaristi adalah mujizat terbesar sepanjang masa yang Yesus berikan kepada kita sebagai anugerah kasih dan kerahiman-Nya. Kadang kita rajin ikut perayaan Ekaristi. Kadang kita lebih banyak berdoa untuk beban-beban kita. Tapi kalau kita jujur dalam perayaan Ekaristi, intensi yang disampaikan, berapa banyak intensi yang disampaikan untuk arwah sanak saudara kita. Dari 500 orang atau 1.000 orang yang dalam gereja itu, mungkin 3 orang yang ingat akan keluarga mereka. Mungkin karena baru meninggal kemarin, mungkin baru minggu lalu, kebetulan ulang tahun lalu kematiannya, lalu kita ingat. Tetapi lebih dari itu, kita lupa padahal Ekaristi adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan untuk menjadi silih bagi jiwa-jiwa yang ada di purgatorium.
Dalam mujizat kasih ini, Yesus hadir, tinggal, dan memberi diri kepada kita dan dunia sepanjang masa. Tapi ibu saudara-saudari, jangan biarkan setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan itu berlalu begitu saja, tanpa kita bawa jiwa-jiwa yang sedang berada di api penyucian. Sekali lagi Yesus berkata, kalau saja kamu tahu betapa deritanya mereka di api penyucian, maka kamu tidak akan putus-putusnya mempersembahkan kemurahan hatimu untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kita yang melunasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan orang lain. Kita lah yang membantu melunasi hutang-hutang mereka. Lanjut. Dalam Ekaristi Kudus, Kristus sepenuhnya hadir. Dia hadir mencurahkan darahnya dengan tulus dan ikhlas untuk jiwa-jiwa yang kita bawa, yang kita persembahkan. Karena jiwa-jiwa ini begitu dicintai dan dikasihi oleh Yesus. Ekaristi Kudus merupakan inti dari devosi kerahiman ilahi. Tapi Ibu Saudara-saudari, sebagai seorang devosan, ingat baik-baik bahwa Ekaristi Kudus merupakan inti dari devosi kerahiman ilahi. Bahkan unsur-unsur devosional kerahiman ilahi pada dasarnya bersifat ekaristis. Kita lihat pada gambar kerahiman ilahi. Darah dan air yang mengalir. Dua warna yang terpancar dari lambung Yesus itu, dari hati Yesus itu, menggambarkan darah yang tercurah, yang dengan tulus dan ikhlas Yesus alirkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dengan dua sinar yang berwarna merah dan berwarna pucat, menggambarkan Tuhan Yesus yang ekaristis, yang hatinya ditikam dan memancarkan darah dan air sebagai sumber belas kasih bagi kita dan dunia. Merupakan satu gambaran kurban belas kasih Tuhan yang dihadirkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Jadi gambar kerahiman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dua warna yang muncul dari hati Yesus itu, memancarkan darah dan air itu, merupakan gambaran kurban balas kasih Tuhan yang dihadirkan dalam setiap misa yang dipersembahkan. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi pusat sumber dari devosi kerahiman ilahi.
Suster Faustina dalam hariannya dia berkata, pada saat paduan suara mulai bernyanyi, Faustina melihat sinar dan iman menembus hosti kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Faustina sendiri melihat dan mengalami itu. Rasul kerahiman itu melihat dan mengalami itu. Dia adalah saksi bagaimana dua sinar menembus kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Dan juga pada malam hari ini. Yang menjadi refleksi kita pada malam hari ini, yang menjadi permenungan kita harap malam ini, ialah bahwa Faustina juga mendengar suara yang berkata, sinar kerahiman akan tersalur melalui engkau. Sama seperti sinar yang tersalur lewat hosti kudus ini kepada seluruh dunia. Artinya apa? Bahwa Faustina juga menjadi saluran sinar kerahiman seperti hosti yang menjadi saluran sinar kerahiman itu. Tidak hanya Faustina, tapi setiap devosan terpanggil untuk menjadi saluran sinar kerahiman. Seperti sinar yang tersalur lewat hosti kudus itu, yang memancar ke seluruh dunia. Maukah kita masing-masing menjadi pancaran sinar kerahiman, menjadi saluran sinar kerahiman itu bagi seluruh dunia, teristimewa bagi jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Dengan mata iman, hendaknya juga kita melihat setiap hosti kudus, Juru Selamat yang marahim, mencurahkan dirinya sebagai sumber belas kasih bagi kita dan dunia. Pada saat kita datang menerima hosti kudus, hendaknya dengan mata iman kita melihat bagaimana Tuhan sedang memakai kita. Tuhan sedang menggunakan kita untuk menjadi saluran kerahiman bagi jiwa-jiwa teristimewa mereka yang ada di api penyucian. Dalam ajaran Gereja Katolik dikatakan bahwa segala sakramen dan doa yang lain tertuju dan berpusat pada Ekaristi. Dalam konstitusi liturgi nomor 10 dikatakan Ekaristi adalah sumber dan pusat yang mengalirkan rahmat kepada kehidupan umat beriman. Ekaristi adalah pusat. Ekaristi Kudus adalah sumber segala rahmat, sebab di dalamnya terkandung sumber karunia dan rahmat surgawi. Sakramen-sakramen lain adalah ibarat aliran sungai. Sakramen-sakramen lain, kita juga adalah sakramen keselamatan. Kita juga adalah aliran-aliran sungai kerahiman itu. Setiap orang beriman Katolik adalah sakramen keselamatan, tanda
yang menghadirkan rahmat kerahiman bagi orang lain. Suster Faustina berkata, darinya berasal segala kebajikan, kesempurnaan dari sakramen-sakramen lain. Ekaristi Kudus, sumber dari segalanya. Berasal segala kebajikan dan kesempurnaan. Maka setiap devosan, sekali lagi, jadikanlah Ekaristi sebagai sumber untuk membagikan anugerah balas kasih istimewa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Pengalaman Faustina secara pribadi dengan Ekaristi Kudus. Faustina berkata, segala yang baik dalam diriku berasal dari komuni kudus. Padanya terletak seluruh rahasia kekudusanku. Hanya satu hal yang menopang aku dalam pergumulanku adalah komuni kudus. Dari komuni kudus, aku menimba kekuatan. Faustina memberikan dirinya sebagai sili untuk jiwa-jiwa. Dan itu dia peroleh kekuatan itu karena komuni kudus, karena Ekaristi. Dia berkata, oh hosti yang hidup, satu-satunya kekuatan, sumber, dan kerahiman, rangkulah seluruh dunia. Kuatkanlah jiwa-jiwa yang lesu. Oh, terberkatilah saat dan waktu ketika Yesus meninggalkan hatinya yang maha rahim bagi kita. Hosti yang hidup. Betapa Faustina mengajak kita para devosan untuk menjawab panggilan Tuhan, membenamkan jiwa-jiwa dalam kerahiman hatinya, lewat Ekaristi, lewat menerima komuni kudus, setiap perayaan Ekaristi. Kadang karena apalagi dengan corona ini, ya kita banyak tidak punya kesempatan untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Tapi baiklah, dengan refleksi ini kita merenungkan kembali betapa Ekaristi itu menjadi sumber hidup kita dan kerasulan kita sebagai devosan kerahiman. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang hidup dalam diriku. Itulah Ekaristi. Seandainya tidak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh meniti jalan ini. Faustina mengungkapkan itu. Ekaristi adalah segalanya untuk misi dia sebagai rasul kerahiman ilahi. Yesus berkata kepada Faustina, ketahuilah bahwa engkau sangat mendukakan hatiku kalau engkau tidak menyambut aku dalam komuni kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap devosan, dengar baik-baik, renungkan baik-baik.
Engkau sangat mendukakan hatiku kalau engkau tidak menyambut aku dalam komuni kudus. Yesus tidak hanya berkata kepada Faustina, tapi juga kepada kita sekalian, para devosan kerahiman ilahi. Dia mengundang kita senantiasa untuk hadir, ambil bagian dalam Ekaristi Kudus untuk jiwa-jiwa yang kita cintai di api penyucian. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Maaf kalau gangguan karena sinyal dan kesulitan sebagai co-host untuk mengatur kelancaran materi dari tempat romo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pastor Hans yang begitu jelas menerangkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian dan hubungannya dengan Ekaristi. Tetapi berhubung karena waktu Bapak Pastor, kita akan sudahi pertemuan kita malam hari ini. Kita mohon doa dan berkat untuk kami semua malam hari ini, dan juga untuk seorang saudari kami yang berulang tahun, Ibu Dr. Anjani Wibowo. Mari Bapak Pastor. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari para devosan yang terkasih. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan, kita persembahkan semua niat udut kita, juga saudari kita Dr. Anjani Wibowo yang merayakan ulang tahun, ke dalam lautan kerahiman hati Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, limpah syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan kemurahan yang kami boleh terima pada malam hari ini. Engkau mengundang kami, bahkan Engkau memberikan kami otoritas wewenang untuk menghantar jiwa-jiwa, membenamkan mereka, dan membawa mereka dalam perayaan Ekaristi untuk melunasi sisa hutang mereka di api penyucian. Bapa, berkatilah kami senantiasa, agar kami selalu dimanapun, dalam setiap perayaan Ekaristi dan doa kami mengingat saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Kami juga berdoa pada malam hari ini, curahkanlah berkat kerahiman-Mu bagi semua saudara yang malam ini ikut serta dalam novena hari yang ke-8 ini. Mereka yang tersebar di berbagai kota, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, mereka yang kami sapa maupun yang tidak sempat kami sapa. Tuhan, kami bawa mereka sekalian, kami benamkan mereka dalam lautan kerahiman. Bagi anggota devosan yang barangkali saat ini sakit, Tuhan, kami mohon, ulurkanlah tangan kerahiman-Mu, alirkanlah darah-Mu, darah yang membawa berkat, mengaliri seluruh tubuh mereka, mengenyahkan semua sakit penyakit mereka, kuman-kuman virus apapun juga. Tuhan, dengan darah dan air yang mengalir dari lambung, sembuhkan semua yang sedang sakit. Kami juga berdoa, kami mohon berkat-Mu untuk pekerjaan dari saudara-saudari kami ini, untuk rumah tangga mereka, untuk semua rencana dan rancangan mereka untuk hari besok dan seterusnya. Biar rencana dan rancangan kami ada dalam perkenan-Mu. Baik itu keluarga-keluarga, maupun mereka yang belum menikah, juga biarawan-biarawati yang malam hari ini ikut serta Tuhan. Berkati, urapi semua rencana
rancangan hidup mereka, pekerjaan, usaha mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing. Buat mereka senantiasa ada dalam kelimpahan dan kemurahan belas kasih-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudari kami yang merayakan ulang tahun. Tuhan, Engkau mengenal dia lebih baik dari siapapun juga. Hidupnya adalah berkat yang telah Engkau anugerahkan. Buat dia juga menjadi berkat untuk orang lain, bagi keluarga, lingkungan, di mana saja dia berada. Bapa, malam ini kami hendak beristirahat. Kami mohon berkat-Mu untuk malam ini. Kirimkanlah malaikat agung Mikael menjaga malam ini dengan pedang api seperti dia menjaga Taman Firdaus dengan pedang apinya. Agar kami boleh tidur dengan damai dalam perlindungan-Mu karena Engkau hadir melindungi kami. Damai sejahtera-Mu kami mohon untuk setiap kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak Pastor.